Cooler Master bisnis utamanya adalah di bidang pendingin prosesor. Makanya disebut dengan nama Cooler Master, cooler pendingin, dan master istilahnya ya ahli dalam soal pendinginan prosesor. Jadi sejak lebih dari 20 tahun mungkin Cooler Master ini dikenal sebagai vendor yang selalu menjadi partner dari beberapa model prosesor, baik itu Intel maupun AMD, untuk kompatibilitas dengan prosesornya. Dan juga Cooler Master menawarkan berbagai pilihan, mulai cooler yang standar yang bekerja sama dengan para vendor prosesor, maupun cooler yang enhance atau yang lebih pro lagi, seperti seri yang ada di depan saya, Master Liquid ML360 Illusion, sebuah produk yang baru saja kami terima dan baru saja hadir di Indonesia. Seperti apa cooler ini dan juga seperti apa performanya, saksikan video ini dari awal sampai selesai. Sesuai dengan namanya, Master Liquid ML360, pendingin prosesor berbasis liquid atau water ini memiliki dimensi radiator 360 mm. Lalu Illusion ini adalah salah satu efek RGB yang ditawarkan oleh Cooler Master yang mereka sebut dengan ARGB Gen 2. Nah, seperti apa kita akan bahas, tetapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu, kita akan melakukan unboxing terhadap produk ini. Ya, pertama sekali pastikan ya, kalau casing yang nanti teman-teman gunakan itu akan bisa mendukung radiator berukuran 360 mm. Kalau tidak, ya ini pastinya tidak akan bisa masuk ke dalam casing yang akan kalian pakai. Ya, seperti biasa ada kartu garansi, kemudian ada satu kantong plastik berisi berbagai macam peralatan ya, mulai dari konverter RGB, kemudian kabel power, mounting, baik itu untuk AMD maupun Intel. Kemudian ada hold down socket, ini masih sama dengan versi-versi sebelumnya. Jadi di Master Liquid series itu bisa kita katakan mountingnya itu sama semua. Ini juga ada splitter, tentunya ada pasta, ini dari Master Gel Pro. Jadi paket penjualannya sudah include Master Gel Pro yang terpisah, jadi bukan sudah ada di base-nya. Menarik, jadi kita bisa anytime kita mau menambahkan pastanya atau kita mau merefresh pastanya, kita tidak perlu lagi beli pasta ya, karena ini bisa kita digunakan berulang-ulang. Kemudian ada lagi-lagi ada splitter, ini USB port yang nanti berkomunikasi dengan motherboard ke bagian dari Cooler Master ini. Ya, mounting, kemudian baut mur untuk memasang kipas. Ya, ini semuanya ada di sini. Lalu ada ARGB controller yang versi baru, yang tadi saya katakan dia sudah mendukung ARGB Gen 2. Lalu ya, ini adalah produk dari ML. Oh ya, ada 3 buah kipas. Nah, kipasnya ini sekarang sudah menggunakan versi Halo. Halo ini kalau dibilang itu efek RGB-nya lebih punya diferensiasi lah dengan ARGB yang biasa. Dia sudah addressable dan diberikan 3, masing-masing ukurannya 120 mm. Seperti biasa juga ada manual booknya. Radiator, ya seperti ini. Oke, nah di versi Illusion, menarik sih namanya, ilusi ya. Di versi Illusion, menurut Cooler Master, dia sudah menggunakan desain baru untuk pompa, di mana ini dual chamber pump generasi ketiga yang lebih hening. Itu nanti kita lihat. Lalu bagian atasnya ini katanya kita bisa ganti ya. Belum tahu juga seperti apa, nanti kita bahas. Lalu satu yang kami lihat itu pertama
selangnya ini cukup tipis ya, cukup kecil ya. Tidak seperti biasanya yang kami lihat itu agak sedikit tebal, namun ini sudah sleeve. Hanya ya ini kayaknya panjangnya juga kurang begitu panjang, tidak seperti AIO 360 yang biasa kami pegang ya. Nah, kemudian yang berbeda lagi atau yang menjadi kelebihan dari si seri Illusion ini, selain dari RGB effect tentunya tadi, bagian dari radiatornya ini lebih diperlebar finnya atau bagian pelepasan panasnya, heat disipasinya ini diperbesar lagi supaya bisa lebih efisien, dan klaim Cooler Master mengatakan ini 25% lebih panjang, maksudnya itu di bagian radiatornya ya, sehingga lebih bagus dari sisi melepaskan atau bidang yang harus melepaskan panas yang dibawa oleh liquid yang ada di sini. Oke, itu saja kalau kita lihat dari sisi kompatibilitas. Seperti saya katakan tadi, semua prosesor dia dukung, kecuali ya, ini sekali lagi kecuali adalah tentunya prosesor Intel Xeon, dia tidak kompatibel. Kemudian juga prosesor AMD Threadripper, dia juga tidak kompatibel. Selain dari itu, AIO ini sudah mendukungnya, baik itu mau LGA 2066, kemudian AM4, AM3 Plus, dan segala macam. Untuk menguji kondisi default, kita menggunakan Cinebench R23 yang cukup intens meload prosesor dan juga memiliki instruksi IVX. Di sini kita monitoring dengan HW Info, dan saat ini sudah berjalan hampir 8 menit ya. Kita pakai tes yang 10 menit ini, tes throttling. Jadi kita nggak akan melihat angka hasilnya berapa. Settingan di BIOS ini semuanya default, kecuali memori yang kita load XMP ke DDR4 4000 sesuai dengan XMP memori G-Skill yang kami pakai. Kita bisa lihat di sini frekuensi terendahnya itu ada di 4,7, dan ketika dia sedang rendering itu bisa mencapai 4,8 GHz. Core temperatur saat berjalan ini ada di angka 67 atau 68. Idle-nya tadi di 25 derajat dengan temperatur ruangan yang kami pakai ini antara 24 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian ini open ya, ini kondisinya open case. Lalu maksimum temperatur yang tercatat adalah 72. Sedangkan untuk CPU package saat ini, ini CPU sebentar. CPU package powernya itu mentok di 165 watt, 166 watt. Ini sekali lagi kondisi default. Ya, ini cukup dingin sih ya untuk sebuah prosesor Core i9 11900K yang berjalan default. Pengujian berikutnya untuk melihat seberapa baiknya Cooler Master ML240 Illusion ya, ini Illusion version ini, kita akan setting CPU-nya ke sebuah fitur dari Intel yang namanya Intel Adaptive Boost Technology. Tadi sebelumnya ini dalam kondisi auto, di pengujian sebelumnya kita akan langsung set di high performance. Nah, kita lihat pada kondisi Intel Adaptive Boost teknologinya atau ABT-nya kita aktifkan pada posisi high performance. Di sini terlihat frekuensi terendah saat menjalankan Cinebench R23 itu ada di 4,9 GB, dan saat dia rendering ini bisa menyentuh angka 5 GB. Tadi sebelum temperaturnya sampai di angka 100 derajat, dia masih bisa memiliki frekuensi clock di angka 5,1 ya. Nah, selanjutnya kita lihat temperaturnya ya memang pasti tinggi sekali. Karena ini high performance ini hampir dikatakan dia melos semua batas-batas yang dimiliki oleh si prosesor, di los melalui instruksi yang diberikan oleh si motherboard. Nah, lalu kita bisa lihat juga CPU package, karena ini sampai 100 derajat, otomatis CPU package-nya juga akan cukup tinggi ya. Sini kita bisa lihat dia menyentuh angka sekitar 250 watt. Tapi karena sudah throttling, dia akan turun di angka 240. Jadi dia di-maintain di angka 240 watt untuk CPU powernya.
Otomatis karena dia juga sudah menyentuh angka 100 derajat, maka core thermal throttling-nya akan langsung otomatis enabling. Makanya temperatur ini direm di angka 100 derajat. Kalau seandainya ini di BIOS kita override atau kita buat TJ Max-nya itu di atas 100 atau di atas 90 derajat, misalnya kita set di angka 115, ya ini bisa jadi akan tetap terus. Ini juga bisa naik terus CPU package power-nya dan sangat tidak direkomendasikan untuk melakukan settingan seperti itu. Dan terus terang untuk seperti ini pun bisa dikatakan hampir semua water cooling yang ada, bahkan Sub-Zero yang pernah kita coba juga, ya ini pasti menyentuh dengan mudah angka 100 derajat. Kalau kita perhatikan bagian kipas dari CML360 Illusion ini, kipasnya saat kondisi begini tentunya sudah mencapai kecepatan maksimumnya, yaitu di angka sekitar 1800 RPM ya. Kemudian kita lihat putaran pompanya itu mencapai angka 2000, hampir 2400 RPM. Artinya di sini mereka sudah maksimum sekali. Di BIOS kami melakukan settingannya ini auto dengan mode untuk kipasnya di PWM. Oke, tadi kita sudah melihat performanya, sekarang kita akan membahas estetikanya atau RGB-nya. Nah, tadi di awal kami sudah menginformasikan ML360 Illusion ini mengusung yang namanya ARGB Gen 2, yang saat ini ya salah satu yang pertama lah yang mengimplementasikan ARGB Gen 2. Bedanya apa? Sebenarnya malas banget membahas soal teknologi, ya karena nggak ada teknologi sih di RGB itu. Intinya adalah dengan RGB Gen 2 kita bisa membuat satu efek dengan yang lain itu berbeda tampil. Misalnya pada 3 buah kipas yang kita pakai di ML360 Illusion ini, kita bisa membuat efek bukan hanya warna, tapi efek yang berbeda-beda di antara fan tersebut. Demikian juga dengan bagian dari pompanya atau bagian dari cold plate-nya ini, bagian pompa dan cold plate-nya ini juga, ya ini yang membuat dia istimewa sih. Ada efek RGB yang bisa muncul. Nah, tetapi sebelum itu kita juga harus tahu ada 2 macam sistem RGB di sistem kita saat ini. Bahkan 3 sebenarnya. Satu adalah sistem RGB yang diusung oleh si Gigabyte dengan nama RGB Fusion 2.0. Kemudian itu kompatibel khususnya dengan si Gigabyte kartu grafis yang kita pakai di sini, Vision yang GeForce RTX 3070, dan itu yang pertama RGB Fusion 2.0. Lalu ada sistem RGB dari memori G.Skill Trident Z RGB version. Itu ada juga sistem RGB-nya. Lalu sistem RGB ketiga adalah sistem RGB yang dibawa oleh si Cooler Master. Oke. Bisa sync nggak? Bisa, tetapi ada syarat-syarat tertentu di mana dia untuk sync. Untuk sync dengan RGB Fusion, otomatis semua controller RGB-nya itu, ARGB-nya itu harus dikontrol oleh si motherboard. Dalam hal ini si Z590 Vision G. Tapi sebelum kita, bagaimana cara dia sync dengan motherboard, kita ingin menunjukkan dulu apa sih yang dimiliki oleh ARGB Gen 2 yang ditawarkan oleh si Cooler Master kali ini. Pertama sekali kita harus memasang ini. Ini adalah ARGB controller Gen 2. Ini terpasang ke semua RGB yang ada. Jadi di bawahnya ini ada kabel splitter ya, splitter RGB yang menghubungkan antara 3 buah fan dengan pompa ini menjadi satu, lalu kabelnya kita pasang di bagian ini. Bagian ini. Dan kalau kita mau pasang lagi, misalnya kita mau beli kipas lagi atau nambah lagi, tapi ingat harus RGB Gen 2 ya. Itu bisa dipasang lagi di sini. Kemudian di bagian belakangnya ada satu kabel yang terhubung dengan kabel power SATA. Dan satu buah kabel yang wajib kita tancapkan di bagian USB port eksternal yang ada di motherboard. Ingat yang ada di motherboard. Ya. Baru ini kita bisa menjalankan sistem Master Plus software dari si Cooler Master.
Tentunya sebelum kita memberitahukan seperti apa efek RGB-nya, otomatis harus install dulu ya software yang namanya Master Plus. Software ini bisa di-download di websitenya Color Master sesuai dengan model apa yang kalian miliki. Di sini dia langsung mendeteksi, kebetulan mouse yang saya pakai ini adalah MM710, dia juga langsung mendeteksi. Lalu ini adalah ARGB Gen 2 controller yang tadi baru kita bicarakan. Nah, kita bisa lihat di sini banyak sekali efek yang ditawarkan yang khusus untuk si ML360 Illusion ini. Mari kita coba satu-satu dan kita lihat efeknya. Ini adalah yang namanya Spectrum. Lalu ada yang static, tentunya tahu ya static seperti apa. Kita bisa kontrol warnanya seperti apa. Jadi warnanya sama pada semua, efeknya sama warnanya ya. Bukan efek, warnanya sama. Ya, seperti itulah kira-kira. Lalu ada reload, seperti ini reload. Recoil. Breathing, refill, demo mode. Nah, ini demo mode, kita bisa lihat sebuah sequence dari efek ARGB Gen 2 yang dimiliki oleh si Color Master ini. Lalu ada fill flow, ada rainbow, multi-layer. Nah, di sini multi-layer kita bisa kustomisasi tiap efek yang ada. Coba lihat di sini di control panelnya Master Plus ada controller yang terpasang ya. Dan kita bisa identifikasi kalau saya tekan misalnya bagian ini satu-satu. Ini efeknya rainbow, masih rainbow. Saya identify, maka dia akan menyala di mana. Ya, bisa dilihat di situ ya. Demikian juga 2, 3. 3 itu ada di bagian pompanya ya. Dan 4. Kita bisa kustomisasi efek masing-masing. Misalnya saya ingin spektrum di yang pertama. Lalu yang di kedua saya ingin recoil. Yang 3 saya ingin breathing. Dan yang keempat saya ingin apa ya kira-kira, fill flow. Oke, kita bisa lihat ada 4 mode efek yang berbeda yang ditampilkan oleh masing-masing device. Nah, inilah kelebihan dari ARGB Gen 2 yang ditawarkan oleh si Color Master. Tapi kalau saya sendiri pribadi suka begini sih, turn off. Lalu bagaimana kita bisa sync si ML360 Illusion ini dengan motherboard? Oke, kita cabut dulu ini yang pasti, dilepas dulu ini. Lalu kabel RGB-nya yang tadi sudah nyatu ya, dari 3 fan dan bagian pompa atau bagian pendinginnya, ini kita pasang di ARGB connector yang ada di motherboard Gigabyte ini, 3 pin. Jangan sampai ketukaran dengan yang ini RGB biasa, RGB yang lama ini, yang baru kan ARGB. Oke. Ya, cukup seperti itu. Lalu kita hidupkan. Tentunya kita harus install aplikasi RGB Fusion 2.0 dan di sini dia sudah membaca motherboardnya Z590 Vision G. Kemudian memorinya sudah terdeteksi sebagai RGB LED DDR dan kartu grafisnya juga sudah terdeteksi Gigabyte RTX 3070 Vision. Ya. Nah, kalau dalam kondisi statik kita lihat ya sync-nya, kita pindahkan atau kita rubah warnanya statik itu akan syncing semuanya. Baik itu di motherboard, di pompa, di 3 buah kipas dan juga di memori jadi satu. Nah, ini yang disebut dengan sync dari si RGB Fusion. Oke, pulse.
Ya inilah syncingnya, efek sync yang ditawarkan oleh RGB Fusion. Benar-benar memang sangat limited, tidak banyak. Lalu ada double flash, ada color cycle. Nah, saat color cycle ya ketika dia berganti itu seragam. Warnanya, tonnya juga sama. Terus kalau ini kita putar musik ya dia bisa akan muncul efek di situ. Random, ini masing-masing nanti akan punya efeknya masing-masing yang bergantian. Termasuk di kartu grafis juga. Kalau nge-game ya dia akan menyesuaikan dengan title game yang kita pakai, dan ya kalau saya sekali lagi saya lebih suka dengan off. Nah, yang menjadi permasalahan seringnya adalah ketika kita mau klik di sini. Di sini ada digital LED. Saya maunya biasanya itu banyak yang bilang saya maunya efeknya seperti ini nih, digital LED. Ada digital wave, digital H, digital E, digital F ya, seperti itu. Dan itu hanya bisa muncul di bagian dari ML360 Vision Illusion saja. Di motherboardnya ini nggak akan bisa sync. Karena ini dalam modus tidak sync. Ya, kalau kita klik sync, dia akan kembali ke depan tadi. Kalau kita mau dia custom, yang bisa kita atur untuk efek-efek yang luar biasa seperti ini ya cuma si ML360-nya, sementara motherboard yang Z590 Vision G-nya ini tidak bisa memberikan efek seperti ini. Jadi yang diganti untuk motherboardnya cuma ini saja, sesuai dengan apa yang ada. Oke, jadi ini seperti ini mode sinkronus yang bisa dilakukan antara RGB Fusion dengan si Cooler Master Liquid ML360 Illusion. Bagaimana? Kalian tertarik dengan... Saya yakin banyak yang tertarik dengan efek RGB-nya, nggak ada yang tertarik dengan performanya sebenarnya. Sama kok, ya kan? Biasanya begitu. Orang akan melihat RGB-nya luar biasa, ya seperti tampil sekarang ini dia bisa berbeda-beda. Oke, jadi kesimpulannya mengenai performa, ya performa secara basic, kami bisa katakan ML360 Illusion ini cukup oke, bisa meredam 11.000 prosesor Core i9 11900K, meskipun pada mode ABT atau apa yang turbonya itu Advanced Turbo Boost ya, Advanced Boost Technology, Advanced Boost Technology itu ya pasti apapun cooler ambient yang ada saat ini itu gak akan bisa meredam panas yang dihasilkan oleh prosesor dalam setting tersebut. Tetapi kalau kami ingin melihat secara objektif, pertama sekali kipasnya ini cukup silent. Dia tidak terlalu berisik. Meskipun kami tidak punya alat untuk mengukurnya. Tapi dari apa yang kami experience di 1800 RPM memang agak sedikit terasa, tapi suaranya tidak melengking. Suaranya itu ada di frekuensi yang rendah. Lalu kemudian pompanya hampir kami katakan tidak ada mengeluarkan bunyi-bunyi atau suara yang mengganggu sama sekali. Mungkin ini berkat desain pompa yang baru yang ditawarkan Cooler Master di versi Illusion ini. Untuk RGB-nya, ya saya bukan seorang ahli RGB dan tidak suka RGB. Hanya kalau melihat sebuah hal yang baru ditawarkan, tentunya ini akan menjadi satu yang menarik di market. Ada pilihan buat kalian penggemar RGB yang nggak bisa hidup tanpa RGB, yang RGB itu bisa menambah FPS, ini yang bisa menambah FPS kalian. Jadi, untuk teknologi RGB, ini yang paling top notch lah saat ini yang ada di market yang bisa kalian dapatkan. Oke, jika video ini menarik, silahkan untuk komentar dan jangan lupa subscribe channel kami MyClub ID. Sampai ketemu di video-video berikutnya.